Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Parani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rumus uji reliabilitas instrumen. Nah, di sini saya akan membahas 3 rumus. Nah, yang pertama itu rumus KR20, yang kedua rumus KR21, nah yang terakhir itu rumus Cronbach alpha. Untuk yang pertama, saya akan membahas rumus KR20. Nah, untuk teman-teman ketahui, rumus KR20 ini memiliki beberapa syarat, yaitu rumus ini digunakan untuk jawaban responden ya dan tidak. Selanjutnya, rumus ini digunakan dengan jumlah instrumen penelitian ganjil. Rumusnya adalah RI sama dengan K per K kurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma TI dikali QI per ST kuadrat. Nah, di mana RI ini yaitu reliabilitas instrumen, nah K-nya itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, ST kuadrat itu sebagai varians total, PI itu merupakan proporsi subjek yang menjawab benar, nah QI itu proporsi subjek yang menjawab salah. Selanjutnya ada rumus KR21. Nah, bedanya dengan rumus KR20 itu apa? Nah, bedanya itu rumus KR21 ini menggunakan skor rata-rata atau mean skor total. Nah, rumusnya yaitu RI sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang P bar dikali K dikurang P bar per K dikali varians total. Nah, di P bar ini yaitu skor rata-rata atau mean skor total. Selanjutnya ada rumus Cronbach alpha. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk jawaban responden berbentuk skala. Contohnya dari skala 1 sampai 4, 1 sampai 5, dan seterusnya. Nah, rumusnya yaitu RI sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varians butir dibagi varians totalnya. Nah, di sini saya memberikan contoh penggunaan rumus KR20 yang biasa digunakan dalam kasus pilihan ganda. Nah, pada tabel ini kita dapat ketahui jumlah butir soalnya yaitu 7 dan jumlah respondennya itu sama dengan 10. Nah, pertama kita itu membuat tabel penolong untuk memudahkan kita mencari reliabilitas instrumennya. Nah, pertama kita mencari X-nya dulu. X-nya di sini nih itu sebagai jumlah benar setiap responden. Ini X-nya, dan setelah kita mencari X-nya, kita juga mencari X kuadratnya. Nah, kita ambil contoh pada responden pertama, itu X-nya yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti X kuadratnya sama dengan 25. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh total setiap responden, itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan sigma X-nya. Nah, di sini kita setelah ditotal, sigma X-nya sama dengan 35. Begitu juga X kuadratnya, kita total semua mendapatkan 127. Nah, setelah kita mendapatkan X-nya dan X kuadratnya, kita juga mencari NP, NQ, P, dan Q-nya. Nah, NP di sini itu merupakan jumlah benar setiap butir soal. Nah, contohnya di soal nomor 1, itu responden yang menjawab benar itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan NQ-nya ini yaitu jawaban responden yang menjawab salah. Di sini yang menjawab salah ada 5 responden. Nah, setelah kita ketahui NP dan NQ-nya, kita mencari P-nya.
P-nya di sini didapat dari NP dibagi jumlah responden. Nah, di sini NP-nya tadi kita dapat yang pada soal butir pertama itu 5. Nah, jumlah respondennya itu tadi 10 kan? Nah, 5 dibagi 10 menghasilkan 0,5. Nah, begitu juga Q-nya nih. Q-nya itu didapat dari NQ dibagi dengan jumlah responden. Nah, tadi kan NQ-nya itu 5 nih, 5. Berarti sama 5 dibagi 10. Nah, menghasilkan 0,5. Setelah kita mendapatkan P dan Q, kita juga cantumkan di sini di P dikali Q-nya. Nah, tadi P-nya 0,5, Q-nya 0,5. 0,5 dikali 0,5 menghasilkan 0,25. Ini kita cari semua sampai butir soal ke-7. Nah, itu kita jumlahkan menghasilkan 1,71. Ini merupakan sigma X, sigma PQ-nya. Nah, setelah kita membuat tabel penolong ini, kita menjawab, menghitung reliabilitas instrumennya. Nah, sebelum kita mencari reliabilitas instrumennya, kita mencari varians totalnya dulu. Nah, varians totalnya itu rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi dengan N per N. Nah, tadi sigma X-nya itu sudah kita carikan 137 nih. Kita masukkan ya, 137. Nah, dikurang 35. Sigma X-nya tadi berapa? Ini kan 35 nih, sigma X-nya. Sigma X-nya 35 kuadrat per jumlah respondennya 10. Dibagi jumlah responden juga 10. Nah, kita menghasilkan ini 137 dikurang, kan 35 kuadrat itu 1225. Nah, dibagi 10 sama dengan 122,5 per 10. Nah, itu menghasilkan 14,5. Setelah kita dapat varians totalnya, kita masukkan nih ke rumus reliabilitas instrumennya. Nah, tadi rumusnya kan K per K kurang 1 dikali ST kuadrat, dikali varians total, dikurang sigma PI QI per varians total. Nah, tadi kan K-nya itu kan jumlah butir soalnya 7 per 7 kurang 1 dikali ST varians totalnya itu sama dengan 14,5 dikurang tadi sigma PQ-nya itu 1,71 dibagi dengan varians totalnya 14,5. Nah, menghasilkan 7 per 6 dikali 12,79 per 14,5. Nah, 7 kali 12,79 itu 89,53 dan 6 kali 14,5 menghasilkan 87. Sehingga 89,53 per 87 itu menghasilkan 1,02. Nah, jadi reliabilitas tes tersebut adalah 1,02, maka reliabilitas instrumen tersebut dinyatakan reliable. Nah, kenapa dinyatakan reliable? Karena itu 1,02 itu masuk ke dalam kriteria sangat tinggi.
Nah, selanjutnya ada contoh uji reliabilitas soal uraian. Sama dengan tadi, kita mencari X-nya terlebih dahulu, sigma X-nya, terus mencari sigma X kuadratnya juga. Nah, pada soal ini itu kita menggunakan rumus Cronbench alpha. Nah, tadi kan sudah saya bilang rumus Cronbench alpha ini digunakan untuk jawaban responden yang berbentuk skala. Nah, di sini skala yang digunakan yaitu 1 sampai 5. Nah, langkah pertama itu kita mencari varians butir, jumlah varians butir. Nah, kita itu harus mencari per soal. Ini kita dapat, maaf, ini kita cari satu-satu. Kita total dulu jawaban butir pertama, soal butir pertama, kedua, ketiga, sampai 8. Nah, untuk mencari varians butirnya itu rumusnya tadi sama. Pakai sigma X dikurang sigma X kuadrat per jumlah responden dibagi jumlah responden. Nah, untuk pada soal yang pertama itu, kita dapat nih sigma X kuadratnya sama dengan 145. Nah, sigma X-nya kita dapat 43. Sehingga 145 dikurang 43 akar 2, maaf 43 kuadrat per 15 dibagi 15 sama dengan 21,74 per 15 menghasilkan 1,45. Nah, ini kita cari semua setiap butirnya. Nah, menghasilkan pada butir 2 itu 1,17, pada butir 3 1,13, pada butir 4 1,79, dan pada butir 5 0,93, pada butir 6 1,31, pada butir 7 1,45. Nah, pada butir yang terakhir nih yang ke-8 1,82. Nah, ini kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah varians butirnya. Nah, menghasilkan 11,5. Nah, selanjutnya kita mencari varians totalnya. Nah, tadi kan varians totalnya itu kita dapat nih sigma X, sigma ininya nih jumlah total. Jumlah total benarnya nih X kuadratnya, kuadrat skor totalnya ini sebagai X-nya untuk mencari varians totalnya. Nah, kita masukkan 8.230 dikurang tadi X-nya itu 334, ini kita jumlahkan semua. Total benar setiap seluruh responden. Kita masukkan, nah menghasilkan 792,3 per 15 itu hasilnya 52,86. Setelah kita mendapatkan varians totalnya, kita masukkan ke rumus alfanya, Cronbench alfanya tadi. Nah, rumusnya kan tadi K per K kurang 1 dikali 1 dikurang varians butir per varians totalnya.
Nah, K-nya itu kan tadi jumlah butir soalnya tuh 8. Berarti 8 per 8 kurang 1 dikali 1 varians butirnya 11,5 dibagi dengan varians totalnya 52,86. Nah, itu menghasilkan 1,142 dikali 0,79. Nah, dikali jadi reliabilitas instrumennya itu kita dapat 0,90. Nah, 0,90 ini dinyatakan reliable ya, karena dia masuk ke dalam kriteria tinggi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.